Halo, halo. Halo. Kita akan melanjutkan sharing dalam rangka Advent hingga Natal. Boleh dong sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, diperkenalkan dulu nih dengan siapa saya berbicara. Ya, halo. Nama saya Rangga. Saya bergereja di GKI Keranggan. Saat ini kesibukannya sebagai dokter internship. Sekarang bertugas di Puskesmas Kecamatan Jatinegara. Oke, ini ada Pak Dokter nih yang mau sharing-sharing bersama dengan kita. Secara khusus di Advent hingga Natal ini kita akan merenungkan tema Jangan Takut, Juru Selamat Telah Lahir. Nah, menarik nih Dokter Rangga, bicara mengenai ketakutan kan ada banyak pernyataan jangan takut atau jangan khawatir, tapi realitanya ketakutan itu kita hadapi. Kita mau dengar dong sharing atau ceritanya Dokter Rangga, apa sih yang menjadi ketakutannya, khususnya di tengah pandemi yang kita hadapi sekarang. Ya, benar banget Kak Titin. Jadi kan ketakutan itu kan pasti ada ya Kak ya. Semua itu kan pasti punya ketakutannya masing-masing. Kalau saya pribadi sih banyak ya hal yang saya takutin. Tapi secara khusus kalau pada masa pandemi kayak gini, mungkin sama dengan beberapa orang ya, takutannya pertama takut ketularan virus, apalagi kan tugasnya emang di fasilitas kesehatan ya, dengan pasien yang non covid, pasien covid gitu kan, gitu yang menjadi ketakutan, takut ketularan. Tapi sebenarnya yang lebih ditakutkan adalah waktu kita membawa virus itu ke orang gitu. Jadi saya lebih takut saya membawa virus ke orang-orang terdekat saya dibanding saya yang ketularan sebenarnya. Oke, thank you. Tadi Dokter Rangga udah sharing kalau ya ketakutannya tentu ya di tengah pasien-pasien COVID yang juga dihadapi, ketakutan terbesarnya adalah ketika virus itu terbawa ke rumah ketika bersama-sama dengan keluarga. Nah, ada nggak sih sesuatu yang Kak Rangga lakukan untuk mengantisipasi ketakutan-ketakutan tersebut? Kalau dari saya itu 2 poin kalau kita menghadapi ketakutan sih ya Kak. Pertama berdoa, kedua itu berusaha. Berdoa ya pasti kita berserah sama Tuhan, kita sampaikan kepada Tuhan apa yang jadi ketakutan kita. Terus dari saat teduh tiap pagi juga itu juga bisa memberikan kekuatan, kita berserah kepada Tuhan. Terus yang kedua berusaha. Nah kalau berusahanya itu karena konteksnya ini kan takut bawa virus ke keluarga gitu. Jadi berusahanya saya adalah saya kurangin kontak dengan keluarga dan orang-orang sekitar. Jadi kalau dulu pas di rumah sakit haji itu malah jarang banget pulang ke rumah, itu cuman benar-benar kalau ada keperluan yang mendesak aja. Kalau di puskesmas ini weekend sebenarnya masih bisa pulang, cuman emang agak tetap dikurangin. Termasuk di gereja juga dikurangin pelayanannya. Jadi ya selama bulan November, dari bulan Oktober bahkan ya, itu emang udah nggak minta ke Kania buat nggak ditugasin dulu, karena kan itu bawa jadi kontak ke sana juga kan gitu. Itu yang dikurangin juga gitu sih Kak. Iya, by the way nih Kak Rangga juga pemusik gitu ya, dia pianis gereja yang suka juga melayani bersama dengan bandnya gitu. Tentu kami rindu dengan permainannya, rindu dengan pelayanannya. Semoga pandemi ini segera berlalu dan bisa melayani bersama lagi. Nah, ya tadi Kak Rangga sharing tentang 2 hal. Pertama tadi berdoa dan berusaha. Itu juga yang bisa kita upayakan dalam ketakutan-ketakutan kita masing-masing. Berdoa tentu, tapi tidak hanya berdoa gitu ya Kak Rangga. Ada usaha yang perlu kita lakukan. Nah, pertanyaan terakhir Kak Rangga, boleh dong dibagikan ayat yang menguatkan Kakak sampai sekarang, yang jadi pegangan Kakak apa sih? Kalau ayat itu sebenarnya ya banyak ya. Kalau saya sebenarnya nggak terpaku sama satu ayat yang jadi pegangan gitu sih Kak. Karena tiap hari, tiap pagi itu kan saat teduh, itu pasti ada firman yang boleh menguatkan,
yang sesuai dengan konteks peristiwa yang dialami gitu loh. Jadi satu ayat itu kan ya satu ayat sih ada. Kalau saya, ayat yang menguatkan saya itu adalah dulu itu dibagiin sama pembimbing kelompok kecil saya dari kampus. Itu Yeremia 1 ayat 5. Saya bacain ini ya Kak. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi firman ini yang juga menguatkan saya bahwa Tuhan itu sudah membentuk saya, bahkan dari saya Tuhan sudah menetapkan saya menjadi apa ke depannya. Gitu loh, saya ini sepenuhnya baik masa lalu, sekarang, dan masa depan itu ada dalam genggaman Tuhan. Nah, itu yang menjadi kekuatan saya. Nah, sisanya itu sehari-hari gitu. Jadi Toto dapat firman yang menguatkan ini nih. Toto dapat firman yang kemarin judulnya diberkati untuk menjadi berkat gitu. Terus jadi bertanya-tanya ini kira-kira saya bakal dipakai buat apa nih jadi berkat nih? Kayaknya ada sesuatu yang khusus gitu. Tahu abis itu teman ngajakin ayo donor darah. Oh donor darah, oh mungkin ini selama ini yang menjadi berkatnya gitu. Jadi itu selalu sesuai dengan konteks peristiwa yang dialami gitu. Termasuk dalam ketakutan yang dihadapi ini tentunya ayat saat teduh selalu menguatkan gitu. Apalagi ketakutan kita itu kan kadang kita fokus sama ketakutannya gitu ya, makanya kita jadi takut gitu loh. Kadang-kadang kita lupa buat fokus sama Tuhannya gitu loh. Itulah kenapa pentingnya saya bagikan saat teduh tiap hari itu yaitu gitu loh. Karena kalau kita saat teduh tiap hari, kita semakin dekat sama Tuhan, kita kenal sama Tuhan. Waktu kita menghadapi ketakutan, kita jadi nggak fokus sama ketakutannya gitu. Tapi kita bisa ingat akan penyertaan Tuhan gitu. Karena kita udah dekat sama Tuhan, kita saat teduh tiap hari, kita kenal Tuhan itu seperti apa gitu. Jadi kita nggak akan fokus sama ketakutan itu, tapi kita akan fokus sama penyertaan Tuhan dalam kita menghadapi ketakutan itu. Gitu sih Kak paling ya. Oke, thank you banget. Semoga apa yang diupayakan oleh Karangga dalam waktu teduh bersama Tuhan ini juga diupayakan oleh setiap kita gitu ya. Menariknya betul, ayatnya nggak cuma satu, karena terlalu banyak firman Tuhan yang menguatkan kita. Jadi biar itu yang juga terus jadi pegangan hidup kita. Terakhir banget nih, Dokter Rangga boleh bagiin tips-tips atau apa yang perlu kita lakukan di tengah pandemi ini? Kalau pandemi kayaknya udah banyak penyuluhan gitu ya Kak ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan gitu ya. Pasti kan semua udah dengar ya. Paling apa ya, saya cuma bisa share di waktu kita melihat langsung pasien itu beda banget rasanya sama kita ngomongin kayak gini gitu ya. Di rumah sakit benar-benar perburukan yang cepat, yang tadinya biasa aja, yang tadinya kelihatannya sehat, tahu-tahu langsung memburuk, langsung penurunan kesadaran dan langsung plus gitu ya kita bilangnya. Itu banyak banget dan itu sangat-sangat berat. Maksudnya buat kami yang berhadapan langsung itu berat banget rasanya gitu. Jadi ya kalau kita udah sering dengar cuci tangan, pakai masker, terus jaga jarak, itu ya sebisa mungkin dilakukan dengan benar gitu ya. Jangan anggap remeh pandemi ini karena benar-benar nyata kasusnya. Sekarang juga kasusnya mulai meningkat lagi ya Kak. Kalau terakhir di puskesmas aja itu ngerujuk pasien ke rumah sakit rujukan itu berkembang pesat banget, bisa sampai malam ngerujuk pasien gitu. Jadi buat teman-teman semuanya dimohon untuk tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang udah
dijelaskan, cepat atau lambat pasti pandeminya akan berakhir gitu. Oke, bener nih. Ini peringatan yang langsung gitu ya, artinya oleh orang yang memang ngalamin langsung, ketemu langsung dengan korban yang menghadapi bersama-sama mereka. Oke, thank you banget Dokter Angga buat waktunya. Semoga sharing ini boleh juga menguatkan dan memberkati banyak orang. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat, selamat melayani terus. Tuhan berkati. Tuhan berkati.